Formula One adalah salah satu ajang balap yang paling bergengsi. Wajar saja bukan, jika para pembalapnya mendapatkan gaji yang sangat besar. Dua pembalap papan atas, Max Verstappen dan Lewis Hamilton, punya gaji paling besar. Nominal gaji Verstappen dan Hamilton membuktikan kalau F1 adalah olahraga yang mahal. Betapa tidak, keduanya dibayar hingga 40 juta pound sterling atau setara dengan 723 miliar per tahun. Itu belum termasuk bonus dan pendapatan lain seperti iklan. Lantas, berapa gaji pembalap F1 lainnya? Berikut ulasannya dari yang terkecil hingga terbesar. Pembalap asal Jepang ini mendapat gaji paling kecil di antara 20 pembalap F1 2022. Tsunoda dibayar 615.000 pound sterling, setara 11,1 miliar rupiah, per tahun dari tim Scuderia AlphaTauri. Sedikit di atas Tsunoda, ada Mick Schumacher. Putra pembalap legendaris F1 Michael Schumacher ini hanya mendapat bayaran 816.000 pound sterling, setara 14,8 miliar rupiah, per tahun dari tim khas Formula One. Satu-satunya rookie F1 2022 ini mendapat bayaran yang setara dengan Schumacher. Padahal, ini adalah musim pertama bagi pembalap asal Cina tersebut. Namun, Alfa Romeo F1 Team berani membayar Yo 816.000 pound sterling, setara 14,8 miliar rupiah. Gaji Nicolas Latifi boleh termasuk paling kecil di grid F1 yakni 816.000 pound sterling, setara 14,8 miliar rupiah, per musim. Namun, ayahnya adalah salah satu penyokong dana terbesar Williams Racing lewat perusahaan bernama Sofina. Pembalap berpaspor Thailand ini mendapat gaji lumayan dari Williams Racing yakni 1,6 juta pound sterling, setara 28,9 miliar rupiah, per tahun. Nominal tersebut cukup wajar mengingat Albon punya catatan 2 kali podium bersama Red Bull Racing pada 2020. Kepindahan dari Williams ke Mercedes menambah tebal kocek George Russell. Pembalap asal Inggris itu mengalami kenaikan gaji cukup signifikan. Dia sekarang mendapat gaji 4,1 juta pound sterling, atau nyaris 3 kali lipat bayarannya di Williams. Pierre Gasly boleh saja memperkuat tim papan tengah di F1 yakni Scuderia AlphaTauri. Namun, gajinya setara dengan Russell yang membela Mercedes. Pembalap asal Prancis itu dibayar 4,1 juta pound sterling per tahun. Gaji yang diterima Ocon sama dengan Russell serta Gasly. Nominal tersebut mengalami peningkatan ketimbang pada F1 2021. Hal tersebut wajar mengingat Ocon sanggup meraih kemenangan pada F1 GP Hungaria 2021. Magnussen boleh dikatakan beruntung bisa kembali berkarir di F1. Dia sempat didepak Haas pada 2021 dan digantikan Nikita Mazepin. Namun, konflik Rusia dengan Ukraina menjadi berkah bagi Magnussen, yang kini dibayar 4,9 juta pound sterling. Salah satu pembalap paling berpengalaman di F1 ini mendapat bayaran yang bisa dibilang terlalu kecil. Perez sendiri tengah menjalani musim kedua bersama Red Bull. Gajinya sedikit naik dibanding tahun lalu yakni 6,5 juta pound sterling per tahun. Masuknya nama Stroll di jajaran 10 besar sebetulnya cukup mengagetkan. Dia hanya punya catatan 2 kali naik podium sejak debut di F1 pada 2017. Namun, pembalap asal Kanada itu dibayar 8,1 juta pound sterling oleh Aston Martin. Bottas boleh-boleh saja terdepak dari Mercedes ke Alfa Romeo. Namun, gajinya tidak mengalami penurunan sama sekali. Bahkan, pembalap asal Finlandia itu dikontrak hingga 2024 dengan bayaran 8,1 juta pound sterling per tahun. Membela tim legendaris dan tersukses di F1 cukup membuat kantong Sainz tebal. Pembalap asal Spanyol itu digaji Scuderia Ferrari 9,8 juta pound sterling per tahun setelah mendapat perpanjangan kontrak hingga F1 2024. Gaji Leclerc sama dengan rekan setimnya Sainz.
Namun, nominal 9,8 juta pound sterling per tahun itu berdasarkan kesepakatan yang dijalin pada 2019. Andai berhasil menjadi juara dunia F1 2022, bukan tidak mungkin Ferrari akan menaikkan gaji Leclerc. Gaji Ricciardo sebetulnya turun ketika hengkang dari Renault ke McLaren pada 2022. Namun, nominalnya masih terhitung besar 12,2 juta pound sterling. Banderol tersebut dibayar lunas oleh Ricciardo dengan kemenangan pertama McLaren di F1 sejak 2012. Sama seperti Ricciardo, Vettel mengalami pemotongan gaji ketika hengkang dari Ferrari ke Aston Martin. Namun, nominal 12,2 juta pound sterling masih terhitung besar dan layak. Sebab, Vettel adalah juara dunia 4 kali. Tim Alpine harus merogoh 14,9 juta pound sterling untuk menggaji Fernando Alonso ketika direkrut pada 2021. Meski punya 2 gelar juara dunia, bagi saya, nominal tersebut sangat besar, mengingat usia Alonso saat ini sudah 40 tahun. Pembalap asal Inggris ini digadang-gadang sebagai calon juara dunia di masa depan. Oleh karena itu, McLaren mati-matian memagari Norris dari tim lain. Selain memberi kontrak jangka panjang, gajinya dinaikkan menjadi 20 juta pound sterling. Red Bull membuat kejutan ketika mengumumkan perpanjangan kontrak Verstappen hingga F1 2028. Selain durasinya, nominal gaji pembalap asal Belanda itu sangat fantastis. Kendati baru sekali juara dunia, Red Bull berani menggaji 40 juta pound sterling. Juara dunia F1 7 kali, Lewis Hamilton menjadi pembalap dengan bayaran tertinggi di F1 saat ini. Jika melihat performa dari sang pembalap, wajar bila pembalap berusia 37 tahun itu dibayar sekitar 723 miliar per tahun oleh Mercedes. Itulah daftar gaji para pembalap F1 2022. Lantas, gimana menurut kalian? Silakan tulis di kolom komentar.